Tahun 2024, di sebuah kuil kuno di kawasan Uttarakhand, India, seorang pramal tua bernama Mahanta Rudraji tiba-tiba menggelar ritual malam yang sangat tidak biasa. Ia dikenal sebagai penjaga kitab Bhavishya Shastra, kitab ramalan kuno yang diyakini hanya bisa dibaca oleh orang yang sudah melepaskan dunia. Dalam keadaan meditasi yang sangat dalam, Mahanta Rudraji mulai bersuara lirih, lalu semakin keras. Suaranya bukan seperti manusia biasa, tapi seakan ada suara lain yang berbicara melalui dirinya. Tahun 2025 hingga 2026 akan terjadi perubahan besar di sebuah negeri yang terletak di bawah langit timur. Negeri itu disebut Nusa Divipa, negeri para leluhur agung yang sedang tertidur. Para muridnya tercengang. Nusa Divipa dalam bahasa Sanskerta merujuk pada Kepulauan Nusantara dan diyakini sebagai wilayah Indonesia saat ini. Mahanta Rudraji lalu menggambar simbol-simbol aneh di lantai kuil. Seekor harimau bertarung dengan bayangan hitam besar, api di lautan, dan orang-orang berbaris menuju cahaya dari gunung emas. Setelah itu, ia berseru, akan muncul seorang pemimpin dari tanah Pasundan yang dibimbing oleh arwah leluhur. Ia akan menghadapi kekuatan gelap dari lautan selatan yang mencoba bangkit kembali. Ramalan itu tersebar secara diam-diam di kalangan rohaniwan India. Salah satu dari mereka yang pernah tinggal di Bali membocorkan isi ramalan ini pada seorang jurnalis spiritual Indonesia. Dari sinilah semuanya jadi viral. Di awal tahun 2025, beberapa fenomena aneh mulai terjadi. Gunung Slamet mengeluarkan suara seperti gong dan gamelan pada malam hari tanpa ada aktivitas vulkanik. Berarti, sejumlah nelayan di pantai selatan mengaku melihat cahaya merah muncul dari dalam laut disertai suara wanita menangis dan bau kemenyan terbakar. Di Garut, Jawa Barat, seorang anak kecil mendadak bisa berbicara dalam bahasa Sanskerta kuno dan menyebut dirinya sebagai putra dari raja tua yang akan bangkit kembali. Lalu, puncaknya terjadi pada malam 1 Suro 2026, ketika ribuan orang di beberapa daerah melihat langit terbelah dua dan kilatan cahaya berbentuk Prabu Siliwangi muncul di atas langit barat. Orang-orang panik. Namun ada yang percaya bahwa ini adalah awal dari kebangkitan kekuatan besar Nusantara, sebagaimana telah diramalkan oleh Mahanta Rudraji. Beberapa bulan setelah peristiwa langit terbelah dan munculnya sosok misterius di atas langit barat, muncul kabar mengejutkan dari daerah Subang, Jawa Barat. Seorang pria tua yang hidup menyendiri di kaki Gunung Tangkuban Parahu tiba-tiba didatangi puluhan warga yang mengaku dipanggil lewat mimpi. Dalam mimpi itu, mereka melihat seorang lelaki bersorban putih memanggil mereka untuk mendengar kabar dari para leluhur. Pria tua itu tak lain adalah Ki Drajat, seorang juru kunci tua yang sudah lama dikenal bisa membaca lontar-lontar kuno warisan kerajaan Pajajaran. Menurut Ki Drajat, apa yang diramalkan Mahanta Rudraji bukan kebetulan. Lautan Selatan memang sedang bergolak, tapi bukan karena bencana, melainkan karena para makhluk penunggu mulai terusik. Mereka tahu waktunya telah dekat. Di malam Jumat Kliwon, Ki Drajat menggelar ritual pembukaan kitab warisan kerajaan. Saat mantra terakhir dibacakan, angin berhembus keras dan tiba-tiba obor-obor di sekelilingnya padam sendiri. Tak lama kemudian, dari balik kabut muncul bayangan harimau putih besar yang duduk memandang ke arah timur lalu menghilang secepat kilat. Beberapa warga sempat kerasukan dan berbicara dalam bahasa campuran Sunda kuno dan Jawa kuno. Penguasa cahaya dan kegelapan akan bertarung di tahun naga kayu. Hanya mereka yang memiliki darah leluhur yang bisa bertahan dari badai kekacauan. Saat Ki Drajat menyadari apa maksud pesan itu, ia gemetar. Tahun naga kayu dalam penanggalan Cina jatuh pada 2025, bertepatan dengan awal mula terjadinya keanehan-keanehan ini. Sementara itu, di India, Mahanta Rudraji dikabarkan menghilang secara misterius dari kuilnya. Yang tersisa hanyalah kitab Bhavishya Shastra
yang kini terbuka pada halaman berisi simbol Garuda membawa api dan naga berkepala 3 muncul dari samudra. Beberapa orang India yang meneliti simbol itu meyakini bahwa Indonesia akan menghadapi pertarungan spiritual terbesar dalam sejarahnya. Mereka menyebutnya Perang Cahaya Nusantara. Di Bali, sejumlah pemangku adat mulai menerima mimpi yang serupa. Seorang anak indigo berusia 12 tahun tiba-tiba bisa menggambar peta Indonesia dengan titik-titik merah menyala di beberapa tempat: Merapi, Tangkuban Parahu, Parangtritis, dan Danau Toba. Dari gambar itu, terlihat garis api yang menghubungkan tempat-tempat tersebut dan berakhir di sebuah lingkaran besar tepat di atas Pulau Jawa bagian barat. Anak itu berkata lirih, "Disinilah pusat kekuatan lama yang akan bangkit. Jika tidak dijaga, maka gelap akan menang." Beberapa minggu setelah munculnya peta energi oleh anak indigo di Bali, suasana di berbagai tempat keramat Indonesia mulai berubah. Di sekitar Gunung Merapi, warga melaporkan munculnya asap yang berbentuk wajah manusia tepat saat fajar. Sosok itu seolah menatap ke arah barat, seperti sedang menunggu sesuatu. Sementara itu, di kawasan Purwakarta, Kang Deddy Mulyadi yang dikenal sering berinteraksi dengan budaya dan tradisi leluhur tiba-tiba mendapat penglihatan saat berada di makam leluhur kerajaan Sunda. Dalam keadaan meditasi, ia melihat seorang laki-laki berjubah putih emas mendekatinya, lalu berkata, "Waktunya telah dekat. Kau akan jadi jembatan bagi yang lama dan yang baru. Tapi ingat, kekuatanmu bukan untuk bertarung, melainkan membangunkan jiwa-jiwa yang tertidur." Setelah penglihatan itu, Kang Deddy mendadak mendatangi 7 titik situs keramat dalam waktu 7 hari. Anehnya, setiap ia datang, hujan turun dengan pola aneh, membentuk lingkaran air di tanah. Beberapa paranormal meyakini itu adalah aktivasi 7 gerbang lelembut penjaga tanah Sunda. Di sisi lain dunia, seorang ahli linguistik kuno dari India bernama Dr. Vasudev Menon meneliti ulang naskah Bhavishya Shastra pasca hilangnya Mahanta Rudraji. Ia menemukan potongan kalimat yang sebelumnya terhapus dan kini muncul kembali setelah kitab itu terkena sinar bulan purnama. Kalimat itu tertulis dalam aksara Brahmi kuno. Ketika harimau duduk bersama naga dan Garuda membelah langit, maka perang akhir leluhur dimulai. Dr. Vasudev tak percaya dengan kebetulan ini, apalagi saat mengetahui bahwa lambang Indonesia adalah Garuda dan Sunda dikenal dengan simbol harimau putih. Berdasarkan perhitungan kosmik, ia memprediksi bulan Agustus 2025 akan menjadi waktu di mana keseimbangan antara terang dan gelap mulai miring. Ia menyebutnya Samaya Darpana, cermin waktu. Cermin waktu dipercaya sebagai momen di mana garis takdir bisa berubah, namun hanya jika ada manusia yang menyadarinya dan bertindak sebagai penjaga antara dunia. Dan di bulan itu terjadi kejadian yang mengguncang publik. Di tengah acara kebudayaan yang digelar di Candi Cangkuang, kamera pengunjung menangkap penampakan cahaya berbentuk keris emas melesat dari langit dan masuk ke dalam tubuh seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun bernama Raga Doraga yang selama ini dikenal sebagai anak pendiam dari Garut. Tiba-tiba mulai berbicara dalam bahasa kuno, menyebut nama-nama leluhur seperti Ajar Sukmadi, Ki Wirasuta, Prabu Linggabuana, dan Siliwangi. Saat ditanya siapa dirinya, Raga hanya menjawab, "Aku adalah wadah, bukan pemilik. Tapi mereka telah kembali dan waktu kita sangat sempit." Sejak itu, pergerakan energi di Pulau Jawa terasa semakin kuat. Petir menyambar, di tempat-tempat keramat, laut menjadi gelisah, dan di langit malam, kadang muncul kilatan cahaya membentuk simbol kuno. Dan tanpa banyak orang sadari, kekuasaan lama dan kekuatan kegelapan dari selatan mulai mencari inang barunya. Yang satu datang membawa warisan terang. Yang satu datang untuk mengakhiri cahaya itu selamanya. Raga, pemuda dari Garut yang kini menjadi wadah leluhur, mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Dalam seminggu,
Ia bisa menguasai bahasa-bahasa kuno, mengenali tempat-tempat keramat yang bahkan tak dikenal oleh masyarakat modern, dan menunjukkan kemampuan membaca simbol-simbol dari kitab Bhavishya Shastra yang bahkan para pandita India pun tak mampu. Bersama Kang Deddy Mulyadi dan Ki Drajat, Raga mengunjungi 5 penjuru utama energi Nusantara. 1. Gunung Tangkuban Parahu, Barat. 2. Gunung Merapi, Tengah. 3. Parangtritis, Selatan. 4. Danau Toba, Utara. 5. Kawasan Raja Ampat, Timur. Di setiap tempat itu, Raga melakukan ritual penyatuan kekuatan, membangunkan pasukan gaib yang lama tertidur. Mereka bukan manusia, bukan pula makhluk halus biasa. Mereka adalah energi leluhur, para penjaga tanah, dan warisan Nusantara. Namun, dalam ritual terakhir di Gunung Merapi, Raga mendadak jatuh dan mengalami kesurupan hebat. Suaranya berubah, menggema bagaikan banyak jiwa yang berbicara sekaligus. Salah satu dari kalian akan mengkhianati perjanjian lama. Kekuatan dari selatan tidak bisa ditahan dengan niat baik saja. Diperlukan pengorbanan besar, dan bayangan sudah menunggu pengganti. Suasana mencekam. Awan di atas Merapi menjadi hitam pekat, kilat menyambar tanpa henti. Sosok misterius muncul dari balik kabut, mengenakan jubah hitam dan topeng kayu. Ia menyebut dirinya Sang Bayangan Laut. Makhluk ini adalah representasi kegelapan yang sejak dahulu dikurung oleh para leluhur. Ia datang bukan untuk menguasai, tapi untuk menagih janji lama, janji darah dan kuasa. Dalam pertempuran batin antara Raga dan Sang Bayangan Laut, alam ikut berguncang. Tanah retak, hewan-hewan turun dari gunung, dan suara seperti nyanyian perang terdengar dari dalam bumi. Dan tepat saat semuanya seolah akan musnah, Raga membuka mata. Tubuhnya bercahaya, dan dari tangannya keluar keris emas dengan pusaran api di tengahnya. Ia mengucapkan satu kalimat terakhir. Dengan nama tanah ini, air ini, dan langit ini, aku kunci kembali kegelapan kalian, tapi hanya sampai generasi berikutnya. Jika manusia lupa, maka kalian akan kembali. Dalam sekejap, cahaya membungkus tubuh Raga dan Sang Bayangan lenyap dalam jeritan panjang. Tanah menjadi tenang, langit kembali cerah. Namun, tubuh Raga tidak ditemukan. Hanya tersisa kain putih dan keris emas yang tertancap di batu, basah oleh embun pagi. Kang Deddy dan Ki Drajat hanya bisa berdiri membisu. Perang ini belum selesai, hanya ditunda. Sejak saat itu, keris emas disimpan dalam peti kayu di tempat tersembunyi, dijaga oleh 7 keturunan penjaga tanah. Mereka tidak pernah berbicara tentang apa yang terjadi di Merapi malam itu. Namun, menurut cerita turun-temurun, tahun 2085 adalah akhir dari segel perjanjian itu, dan dunia akan menyaksikan kebangkitan berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan cerita ini di channel Pekon Mistis. Jika kalian merasakan merinding atau merasa ada sesuatu yang bangkit dari dalam tubuh kalian saat mendengar nama Raga, mungkin kalian adalah bagian dari generasi penjaga berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita mistis dan spiritual lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Ketika yang gaib mulai bicara, hanya mereka yang terjaga yang akan memahami.